Jadi berikutnya ibu-ibu yang kami hormati, air yang ya tadi misalnya kita bak mandinya setinggi 1 meter, sehingga misalnya kurang 30 cm itu masih bisa dibuat mandi besar. Nah, kalau kecil dibuat mandi besar kemudian balik ke situ, maka namanya mustakmal. Jadi air sedikit jika dipakai, contohnya kita nyibuk untuk wudhu, kemudian yang dari sini, yang dari wajah kita kembali ke situ, ya air yang lepas dari wajah kita ini namanya air mustakmal, air bekas pakai. Mustakmal itu artinya air bekas. Ya, air bekas ini ada yang bekas dipakai untuk mencuci najis. Ya, air bekas mencuci najis jika sedikit najis. Itu. Ada air bekas dibuat bekasnya wudhu. Ya. Otomatis orang yang wudhu kan sudah suci, maka tidak najis, akan tetapi tidak bisa dipakai lagi. Jadi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Ini jadi air bekas digunakan mencuci, ya, wudhu dan mandi besar. Air yang lepas dari badan kita itu namanya mustakmal atau bekas. Ya, kalau barang second sudah. Itu. Jadi kalau tapi kalau kembali dan jumlahnya banyak, maka netral karena banyaknya. Contohnya di masjid, kalau zaman dulu di kampung kan pakai bak air yang gede, kemudian mandi berwudu langsung diciduk pakai tangan ke situ, kembali ke situ. Lah ini tidak mustakmal. Karena apa? Airnya banyak. Lebih dari 2 kullah. Itu. Jadi intinya itulah air yang 2 kullah atau lebih dipakai bersuci, maka air mustakmal netral lagi, menjadi ma'ul mutlak, air yang boleh dipakai untuk bersuci kembali. Tapi kalau sedikit masuk lagi ke dalam bak, maka ya kalau yang masuk itu najis menjadi air najis, kalau yang masuk itu air mustakmal menjadi mustakmal secara hukum. Kalau menggunakan air mustakmal tidak sah wudunya. Kalau tidak sah wudunya, tidak sah sholatnya. Lah ini masalahnya. Itu. Ibu-ibu yang kami hormati, jadi itu kemudian bak air yang kayak begitu, terus bagaimana amannya? Amannya menurut saya kita jangan pakai yang dari bak kayak gitu kalau mau aman. Terus bagaimana amannya? Ya pakai toren, kemudian pakai keran. Kalau keluar dari keran ya dijamin tidak kecipratan dari mana-mana. Maka itu yang aman. Dan sebenarnya membuat tempat mandi, keran mandi dan wudhu yang aman itu tidak repot, Ibu. Tidak harus pakai yang shower yang mewah-mewah, tidak perlu kok. Ya, dulu ya
Ya alhamdulillah saya diberi kreativitas oleh Allah. Jadi kadang-kadang walaupun pakai shower, kalau showernya yang murah-murah tidak enak. Makanya saya bikin kerancang sendiri. Bagaimana? Ya dari apa namanya, dari lubang di tembok, ya lubang apa, pipa air yang keluar dari tembok, kemudian kita kasih apa, teh. Jadi teh yang satu dibuat keran bawah, yang teh ke atas dibuat untuk shower, untuk mandi. Ya kita bikin teh, kemudian bikin L. Ini kalau tidak pakai shower, tapi sudah apa dengan pipa kayak gitu, kalau deras, ini kayak kita mandi di kampung. Saya dulu kalau mandi kan di kampung itu dulu tidak ada kamar mandi, Bu, mandi di sumber. Nah kan gitu, malah langsung kan, lah itu dijamin soheh kesuciannya. Kenapa? Ya tidak ada apa telek tikus sama teleknya cecek yang mampir, makanya torennya dijaga jangan sampai. Ya, tapi kan toren di luar, tidak mungkin juga ada tikus sama ini mau ke situ kan gitu. Jadi itulah sehingga lebih aman. Jadi apa? Kalau dikasih shower juga nggak apa-apa. Nah, di tengah ini ada apa untuk keran ini, apa namanya, stop kerannya itu. Sehingga ketika mau dipakai mandi tinggal dibuka stop kerannya, udah mancur sudah. Kenapa? Terutama untuk mandi besar, Bu. Karena banyak saya pernah berkunjung ke beberapa daerah, kamar mandinya itu kerannya pendek, pakai bak pendek hanya setinggi yang itu kan paling 1,5 jengkal kan itu, Bu. Kira-kira coba mandi dari bak kayak gitu, kemungkinan balik ada apa tidak? Nah, kalau balik ke situ, kalau yang balik ini air apa habis pakai, maka nilainya air di situ adalah mustakmal. Kalau nanti kan namanya orang mandi kan mesti kencing, Bu. Ini masalahnya. Mandi mesti kencing, ya otomatis di bawah tempat kita ini kemungkinan najis itu tinggi. Maka ketika nanti ya pada waktu tertentu tadinya duduk, ya karena mau membersihkan pada tempat-tempat yang mengharuskan berdiri, terpaksa berdiri, baknya kecil. Ya otomatis masuk lagi ke dalam bak itu. Sehingga ya bagaimana cara agar supaya lebih aman? Ya kalau terpaksa pakai timba untuk keperluan tertentu di kamar mandi, timbanya yang tinggi. Kan ada timba yang tinggi. Ya. Paling murah pakai timba tinggi kan bekas cat yang gede, galon cat itu. Aman itu, Bu. Sehingga misalnya pakai pakai WC jongkok, tidak mungkin balik ke situ. Tapi kalau ya timba yang hanya sejengkal kecil itu, ini bahaya. Sampai di sini masalah ini sudah jelas saya kan, Bu? Oke. Karena ini tidak perlu kita buru-buru untuk jelasin, karena ini penting banget dan sangat-sangat prinsip, Ibu. Kalau sudah bersucinya salah, pakaian najis, badan najis, tidak sah. Walaupun sholat 1000 rakaat ada gunanya. Itu. Makanya kita ini tidak mungkin sholat sebanyak itu. Tapi ibadah kita yang sedikit, ayo kita perbaiki mutunya. Itu. Dan ini juga dikira agama ini ya itulah, dikira barang remeh temeh, padahal yang ini aja banyak yang tidak ngerti, Bu.
Itu. Bahkan ini lulusan pesantren banyak tak ngerti juga. Kenapa? Ya jelentreh jelasin kayak ini kadang-kala tidak. Itu. Kemudian ibu-ibu yang kami hormati, ini cara untuk untuk amannya kalau kita wudhu maupun mandi, termasuk cawi ketika kita selesai buang hajat besar maupun kecil.